Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Fuad Hidayat, Bimbel Matematika. Bagi yang baru mampir di YouTube ini, silahkan untuk klik tombol subscribe dulu ya. Mudah-mudahan dengan mengklik tombol subscribe, kalian telah mendukung channel ini dan mudah-mudahan lebih bermanfaat lagi. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan kompleks. Nanti akan disampaikan 5 soal yang mudah-mudahan dengan 5 soal itu sudah mencakup seluruh materi bilangan kompleks. So, stay tune sampai video ini selesai ya. Terima kasih. Oke, nomor 1. Bagian real dari Z sama dengan 1/2 tambah I adalah di mana Z itu adalah simbol dari bilangan kompleks. Kita akan bahas pelan-pelan teman-teman ya. Kemudian I adalah simbol dari bilangan imajiner. Oke, di mana I itu sejatinya adalah akar negatif 1, seperti itu. Oke, bagian real dari bilangan kompleks, yaitu Z, adalah bilangan yang tidak terdapat bilangan imajiner. Oke, secara hierarki bilangan kompleks itu silakan teman-teman boleh searching ya. Macam-macam bilangan itu dimulai dari bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu terdiri dari dua bilangan, yaitu ada bilangan real atau kadang di buku itu real gitu ya, pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu kadang berbeda. Kemudian ada bilangan imajiner. Nah, secara umum didefinisikan bahwa bilangan kompleks itu adalah Z sama dengan X, di mana X-nya itu adalah real, ditambah imajiner dengan koefisiennya adalah bilangan real yang lain yang melekat pada imajiner. Jadi secara umum bilangan kompleks itu terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner, di mana real Z, bilangan real dari Z itu adalah yang X itu ya, yang tanpa imajiner. Kemudian kalau im dari bilangan kompleks itu adalah yang Y. Mudah-mudahan bisa dipahami. Contoh teman-teman ya, sebelum kita bahas nomor 1, misalkan ada Z sama dengan 2 ditambah 3I. Berarti bilangan realnya di dalam bilangan kompleks itu adalah real dari Z-nya adalah 2, kemudian imajiner dari bilangan imajinernya atau koefisiennya dari bilangan Z, im ini ya, imajiner itu adalah 3, seperti itu. Nah, ketika kita melihat soal, dia bentuknya tidak berbentuk X tambah Y, tapi per. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika di SMP, itu ada caranya merasionalkan bilangan irasional. Nah, caranya hampir mirip. Jadi kalau teman-teman menemukan imajinernya ada di bawah, itu kita kalikan dengan sekawannya. Karena dia 2 plus I, maka kita 2 min I. Nah, kita operasikan yang atas, 1 dikali 2 min I, itu berarti tidak ada perubahan karena dikali 1 tetap. Nah, kita hati-hati perkalian yang bawah. Di mana perkalian itu tidak hanya depan-depan dan belakang-belakang, tapi full gitu ya. 2 kali 2 itu 4, 2 kali negatif I, maka negatif 2I, seperti itu. Kemudian kita gantian, I kali 2 plus 2I, plus I dikali negatif I. Jadi plus kali min itu min, negatif. I kali I itu I kuadrat. Nah, catatan. Teman-teman juga harus mengetahui bahwa I kuadrat di sini adalah di mana I-nya adalah akar negatif 1, maka I kuadrat adalah negatif 1 kuadrat. Maka I kuadrat itu adalah min 1. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Maka di sini didapatlah yang atas 2 min I tetap, ini min 2I tambah 2I habis. Nah, kita perlu hati-hati di I kuadratnya. I kuadrat itu adalah yang ini, min 1. Jadi I kuadratnya kita ganti min 1, sehingga 2 min I per
negatif kali min 1 atau min bertemu min udah dia plus 4 tambah 1 jadinya 5. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Sehingga kalau penyebutnya tidak mengandung imajiner, ini Pak, kok ini tetap perperannya? Kenapa nggak dibahas dari awal aja kalau imajinernya itu siapa, realnya siapa? Nah, kalau ini belum bisa ditentukan realnya siapa dan imajinernya siapa, karena I-nya ada di bawah. Kalau yang ini, I-nya ada di atas, nggak masalah. Kalau kita pecah, dulu, kalau masih ingat ya, di SD, pecahan 2 min I per 5 itu artinya semua yang ada di atas itu punya penyebutnya 5. 2 per 5 dan min I per 5. Oke, ketika kita kembali ke bentuk umum, lihat ke sini teman-teman. Nah, siapa itu real? Ini kan bilangan real yang diinginkan ya. Siapa itu bilangan real? Bilangan real adalah bilangan yang tidak memuat imajiner, yaitu X. Maka di sini real dari bilangan kompleksnya adalah 2 per 5. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah D, 2 per 5. Andaikan soalnya diganti. Apa imajinernya, bilangan imajiner dari bilangan kompleks tersebut adalah ini karena I per 5 berarti min 1 per 5. Awas, itu bukan, ini bukan I ya, tapi 1 per 5. Kita hanya mengambil koefisiennya aja. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau yang nomor 1 ini paham, ini hanya merubah bilangan yang belum normal gitu, bilang kompleks yang masih ada I di bawahnya kita normalkan. Apalagi nanti kalau ada teman-teman ada soal yang normal Z sama dengan 3 min 15. Iya, udah sudah jelas ya. Realnya siapa dan imajinernya siapa. Bisa dipahami ya? Oke. Nomor 2. Jika Z1 yaitu bilangan kompleks pertama sama dengan 3 tambah 2I dan Z2 bilangan kompleks kedua sama dengan 2 min I, maka Z1 kali Z2 adalah, oke, di sini setelah nomor 1 itu definisi, nomor 2 ini sudah mencakup operasi bilangan kompleks. Oke, di perkalian ini sudah lengkap ya, nanti ada perkalian, ada penjumlahan dan pengurangan. Z1 dengan Z2 ketika dikalikan itu sama seperti teman-teman mengalikan bentuk aljabar. Jadi yang bisa dioperasikan kalau perkalian semua, kalau penjumlahan dan pengurangan itu hanya suku yang sejenis. Nah, perkaliannya seperti nomor 1 tadi, ada proses perkalian ya. Itu perkaliannya jangan depan-depannya saja, jangan 3 kali 2 berapa, 2 kali I berapa, jangan. Tapi 3 kali 2, 6, ini namanya cara pelangi, 3 kali min I adalah min 3I. Kalaupun ada suku yang lain di belakang itu masih terus dikali, terus. Tapi karena ini sudah selesai, maka kita gantian 2I kali 2, yaitu 4I. 2I kali min I adalah min 2I kuadrat. Dengan catatan tadi, ya, nomor 1 bahwa I kuadrat adalah negatif 1. Kita operasikan yang kita bisa kerjakan. Berarti 6 tidak ada temannya, tidak ada teman yang sejenis, yang angka saja. Min 3i tambah 4i, berarti ini min 3 tambah 4 itu berarti plus 1i. 1 itu tidak perlu ditulis teman-teman ya. Jadi cukup i saja, satunya itu tersembunyi. Kemudian min 2, i kuadratnya kita ganti dengan negatif 1. Silakan cek lagi di nomor satunya. Kenapa i kuadrat itu bisa min 1. Oke, kita seperti ini. Kemudian kita lanjutkan, 6 tambah I, negatif 2 kali negatif 1 jadinya positif 2, sehingga 8, 6 tambah 2, 8 tambah I. Jadi untuk soal nomor 2, itu jawabannya adalah C. Ya, di operasi ini terdapat operasi perkalian di sebelah sini, kemudian sebelah sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke ya, jadi teman-teman kalau sudah menguasai soal nomor 2 di sini, maka teman-teman akan mampu untuk melakukan operasi-operasi yang lain. Oke, latihan ya. Silahkan boleh jawab di kolom komentar. Kalau kita mempunyai Z1 sama dengan 2 tambah 4I, kemudian Z2 sama dengan 5 min 3I, silakan teman-teman hitung Z1 kali Z2. Ini disebut latihan pertama. Seperti itu, boleh jawab di kolom komentar ya, atau jawab sendiri juga nggak apa-apa. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nomor 3.
Oke, setelah nomor satu itu kita berbicara tentang definisi, kemudian nomor dua kita berbicara tentang operasi perkalian, penjumlahan, pengurangan. Kali ini kita akan bicara tentang bentuk-bentuk dari bilangan kompleks. Salah satunya adalah bentuk eksponen, teman-teman ya. Nah, bentuk eksponen di sini adalah bentuk yang harus melewati bentuk-bentuk yang lain. Sengaja dipilih soal bentuk eksponen karena agar pembelajaran kita kali ini menyeluruh. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang pertama kita akan kembalikan ke bentuk umum dulu. Seperti nomor satu bahwa Z itu bilangan kompleks di sini adalah bilangan realnya 2, kemudian bilangan imajinernya adalah ini 2 ya. 2 akar 3i. Sehingga kita bisa tuliskan real dari Z-nya, di mana real dari Z itu adalah X, kita simpulkan di sini adalah 2. Pasti ingat teman-teman ya, imajiner dari Z-nya adalah Y, di mana Y-nya di sini adalah yang melekat pada imajiner. Hati-hati negatifnya jangan lupa dibawa, jangan ditinggal. Jangan imajinernya 2 akar 3. Kalau dia negatif, negatif. Kalau dia positif, positif. Nah, ini bentuk yang pertama, yaitu bentuk kartesius. Bentuk kartesius adalah X, Y. Berarti kalau kita tuliskan, itu nantinya 2, negatif 2 akar 3. Bentuk ini berguna untuk mencari bentuk eksponen, teman-teman. Ya, karena kita akan memanfaatkan X dan Y untuk mencari bentuk eksponen. Oke, sebelum kita lanjut, bentuk eksponen itu sejatinya adalah R dikali E I theta. Nah, yang kita perlu cari adalah R dan theta-nya. Karena di sini E dan I sudah standby ya, sudah sesuai template lah seperti itu. Jadi kita tidak usah mengganti E dan I-nya. Yang kita cari adalah R dan theta. R dan theta bisa dicari kalau kitanya tahu X dan Y-nya. Makanya kita harus melalui bentuk kartesius dulu. Kita lanjut. Bentuk yang kedua adalah bentuk polar. Nah, bentuk polar itu adalah Z sama dengan R dikali cos theta ditambah sin theta. Di sini ada I-nya. Seperti itu. Nah, sama, kita harus mencari R. R adalah akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Oleh karena itu, bentuk kartesius sangat penting untuk menyelesaikan bentuk polar dan bentuk eksponen karena mengandung R di sini ya, ada rumus R-nya. Maka X kuadrat itu adalah yang tadi kita sudah tentukan di kartesius. Ini 2, real Z, 2 kuadrat. Ditambah Y-nya adalah min 2 akar 3 kuadrat. Kita hitung pelan-pelan, 2 kuadrat adalah 4. Min 2 akar 3 kuadrat, kalau teman-teman bingung, itu boleh mengkalinya manual seperti ini. Min 2 kali min 2 itu positif 4 ya. Akar 3 kali akar 3 itu 3, sehingga dia hasilnya 12. Kita ulangi. Min 2 kali min 2 itu positif 4. Akar kali akar itu kalau sama berarti hilang akarnya jadi 3, 12. Seperti ini. Jadinya adalah akar 16. Di mana akar 16 adalah 4. Maka jari-jarinya adalah 4. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu variabel yang kita butuhkan, yaitu R. Kita tinggal mencari tetanya. Nah, theta di sini itu teman-teman harus menghafalkan trigonometri ya. Karena tetanya boleh dari sin theta, di mana sin theta itu adalah Y per R. Boleh juga dari cos theta, yaitu X per R. Boleh juga dari tan theta, yaitu Y per X. Pilih salah satu. Tiga-tiganya dikerjakan boleh, tapi hasilnya sama aja. Ya, jadi cukup salah satu aja. Contoh, kita akan mengerjakannya semuanya ya, karena ini untuk pembelajaran, kita untuk semuanya. Misal kita dari sin theta, Y per R, di mana Y-nya tadi min 2 akar 3. Ya teman-teman ya, min 2 akar 3 per R-nya siapa? R-nya 4. Maka akan didapat min setengah akar 3. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, karena sin theta-nya itu min setengah akar 3, maka sin theta di sini bisa jadi kuadran 3 dan kuadran 4. Nanti silakan diingat-ingat lagi ya. Kita cek dulu cos-nya.
cos theta, cosnya X per R, di mana X-nya adalah 2 dan R-nya adalah 4. Jadi cosnya setengah. Oke, karena cosnya positif dan sin-nya negatif, maka kita bisa tentukan dia itu adalah kuadran 4. Ya, karena kuadran 4 itu adalah cos yang positif. Nah, maka kita bisa cek cos setengah. Cos setengah itu adalah cos 60 untuk di kuadran 1. Tapi karena nilai sin-nya negatif, maka dia akan ada di kuadran 4. Maka kuadran 4-nya adalah 360 kurangi 60, teman-teman. Berarti sudutnya adalah 300 derajat. Seperti itu. Nah, 300 derajat itu ketika kita rubah menjadi bentuk pi, maka kita tinggal membaginya dengan 180 dan dikali pi. Seperti itu ya. Kita bisa perkecil dengan membagi 60, maka ini menjadi 5/3 pi, teman-teman. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ternyata nggak cukup satu sin dan cos ya. Gabungan 2 atau 3 juga lebih baik. Karena kita akan mendapatkan nilai positif negatif dari sin yang lainnya. Atau dari nilai trigonometri yang lainnya. Bapak akan ingat kan? Kuadran 1 itu semua positif. Kuadran 2 itu hanya sin saja. Ini 90, ini 0 derajat. 180. Kuadran 3 itu tangen sampai 270. Kuadran 4 itu cos. Nah, karena sinnya negatif dan cosnya positif, pasti ada di kuadran 4. Gitu teman-teman ya. Maka bentuk dari eksponennya adalah R. R-nya berapa tadi teman-teman? Ini yang ini ya. R-nya 4. Kemudian kita ada E tetap. Kemudian sudutnya theta-nya adalah yang ini 5/3 pi. Kali I. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 adalah, oh sorry, bukan D. Jawabannya adalah B ya. Oke. Jawabannya B, 4E 5pi/3i. Jadi teman-teman silahkan untuk dipelajari lagi bentuk eksponen yang diawali dengan menentukan X dan Y, kemudian kartesiusnya, polarnya. Nanti polar juga berarti R-nya 4, cos 300 tadi ya, cukup 300 derajat tadi. I-nya kali sin 300 derajat. Seperti itu. Jadi tinggal taruh sesuai template-nya saja. Lanjut. Nomor 4. Nah, ketika tadi nomor 1 sudah berbicara tentang definisi, nomor 2 tentang operasinya, nomor 3 bentuk-bentuknya, nomor 4 ini ada jenis atau bukan ya, sifat-sifat dari bilangan kompleks. Ketika teman-teman mempunyai atau melihat simbol seperti yang ada di soal, ini artinya modulus. Temennya modulus. Kalau teman-teman melihat ada Z kayak ada topinya atau bar, ini disebut dengan konjugat. Dimana konjugat dari bilangan kompleks adalah X min Y. Ini kita tidak bahas ya, karena ini cukup mudah. Karena ya tinggal dikali negatif aja teman-teman. Misalkan Z-nya 3, kita bahas juga ya. 3 plus 2i, maka konjugatnya adalah 3 min 2i, seperti itu. Kalau kita Z-nya 3 min 2i, maka konjugat dari Z-nya adalah 3 plus 2i. Jadi yang Y-nya ini dikali dengan negatif. Kalau plus jadi min, kalau min kali min jadinya plus, seperti itu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang modulus. Karena di soal ini adalah Z1 dikurangi Z2, nah kita kerjakan operasi yang di dalamnya dulu. Ini operasi kembali teman-teman. Maka Z1 kurangi Z2 dulu. Z1-nya adalah 4 min 3i. Ya teman-teman ya. Min 3i. Min, hati-hati ketika di belakangnya itu ada 2 suku dan di tengahnya ada negatif. Dalam kurung dulu teman-teman. Jangan lupa, nanti akan ada perbedaan hasil. Nah, sebelum kita kurangi, kita operasikan dulu negatifnya. Min kali 2, min 2, min kali 11i, berarti min 11i. Oke, kita kerjakan dulu. 4 kurangi 2, seperti itu. Kita kumpulkan dulu ya, min 3i, min 11i. Kita kerjakan, sehingga operasi dari Z1 dan Z2-nya dikurangi Z2 adalah 2 min 14i. Nah, ini belum dimoduluskan. Modulus itu rumusnya adalah
modulus dari Z itu rumusnya sama seperti R, teman-teman. X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, dianggap sudah bisa ya. X dan Y-nya, maka modulusnya adalah akar dari X-nya adalah bilangan realnya 2 kuadrat ditambah 14 atau negatif 14 kuadrat. Sehingga 2 kuadrat adalah 4, negatif 14 kuadrat itu adalah negatif 14 dikali negatif 14. Makanya kuadrat itu mau negatif atau positif selalu positif, karena kalaupun negatif dia akan negatif kali negatif, akhirnya positif. 14 kali 14 adalah 196, dimana hasilnya adalah ketika dijumlahkan akar dari 200. Akar 200 itu ketika kita sederhanakan adalah akar dari 100 kali 2. Betul ya? 100 kali 2 itu adalah 200. Sehingga akar 100 itu 10, akar 2 nggak bisa. Jadi 10 akar 2. Nah, teman-teman jangan lupa, akar itu sama seperti pecahan, teman-teman. Jadi jangan diabaikan, jangan dibiarkan ketika hasilnya masih bisa disederhanakan. Jadi akar 200 tuh jangan akar 200, tapi kita coba sederhanakan seperti ini. Kita ambil bilangan kuadrat yang mendekati dari 200, yaitu 100 kali 2, sehingga 10 akar 2. Mudah bisa dipahami ya. Untuk nomor 4 jawabannya D. Oke, nomor 5. Argumen dari Z sama dengan 1 min akar 3i adalah, oke, teman-teman perlu diketahui bahwa argumen dari Z itu dituliskan sebagai berikut, yaitu R kalau ada begini berarti argumen, teman-teman ya, dari Z bilangan kompleks adalah theta. Maka kita harus mencari sudutnya. Sama seperti bentuk bilangan kompleks. Lihat lagi nomor 3 ya. Di sana kita memerlukan yang pertama kartesiusnya dulu, yaitu X dan Y-nya, itu bilangan real dan bilangan imajinernya. Maka kita dapatkan 1, min akar 3. Di sini adalah realnya itu 1, kemudian Y-nya adalah min akar 3. Kalau negatif kita tuliskan, jangan sampai kita keliru, negatifnya tidak di bawah. Oke, untuk membantu mempermudah, selain X dan Y kita juga perlu R, di mana R adalah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, di mana X-nya sudah kita tentukan tadi, kartesius 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. 1 kuadrat adalah 1, negatif ketika dikuadratkan itu tetap positif. Akar 3 kuadrat adalah 3, maka akar dari 4 seperti itu. 1 tambah 3 ya, akar 4 adalah 2. Oke, untuk menentukan nilai dari tetanya, kita bisa melalui cos theta. Cos theta adalah X per R. Maka cos theta-nya didapatkan X-nya adalah 1, yang ini teman-teman, per R-nya adalah 2. Nah, maka teman-teman harus hafal nilai-nilai trigonometri. Cos theta yang nilai setengah itu untuk theta berapa? Itu untuk theta 60 derajat. Seperti itu teman-teman ya. Silahkan dilengkapi tabel berikut. Sin 0 berapa, cos 0 berapa, cos 45, dan seterusnya sampai tan 90. Ini 0 gitu teman-teman ya. Ini setengah, kembalikan kan sin dan cos. Silahkan dilanjutkan. Oke, mudah-mudahan dari 5 soal ini teman-teman sudah bisa menguasai apa itu bilangan kompleks. Yang pertama, nomor 1 itu membahas definisi. Nomor 2 itu adalah operasi, teman-teman ya. Operasinya. Yang ketiga adalah bentuk. Oke. Yang keempat itu ada modulus. Yang kelima ada argumen. Sebetulnya masih ada 2 hal lagi yang belum dibahas, tapi teman-teman bisa mencarinya di video-video yang lainnya, yaitu ada inverse dan ada konjugat. Tapi untuk konjugat tadi sudah dibahas sekilas, jadi kita tersisa hanya inverse. Jadi silakan teman-teman yang punya pertanyaan tentang bilangan kompleks bisa komen di bawah. Nanti kita akan buat video untuk pembahasan pertanyaan dari teman-teman ya. Sebelum diakhiri video ini, silakan teman-teman boleh mencatat latihan ini dan menjawabnya sambil menonton video ini secara berulang agar lebih paham. Oke, yang mau menjawab di kolom komentar boleh, nanti saya akan apresiasi.
Semangat terus teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.